Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Dengan adanya Danantara ini, apakah Presiden Prabowo mau memecahkan rekor menjadi presiden pertama yang masuk penjara karena korupsi? Ya karena di Malaysia sudah ada contohnya gitu. Sudah mirip ini, coba bayangkan gitu ya. Kita mau bikin satu lembaga investasi dan inisiatornya ternyata koruptor yang orang pernah terbukti melakukan kesalahan divonis penjara. Kan semakin ragu gitu. Udahlah rekam jejaknya banyak, BUMN gagal, Jiwasraya gagal, Asabri gagal. Rekam jejak buruk, kemudian inisiatornya koruptor. Inilah yang kemudian menjadi sangat-sangat meragukan. Dan Burhanuddin Abdullah ini memang adalah orang yang cukup ajaib di Indonesia, karena dia ketika menjabat sebagai komisaris utama PLN hari ini, itu sebenarnya dia melanggar aturan Kementerian BUMN yang seharusnya para komisaris itu tidak pernah terlibat dalam kasus atau dipenjara sampai 5 tahun. Jadi Danantara ini nanti karena menjadi perusahaan umum, maka BPK dan BPKP tidak bisa mengaudit di dalamnya. Ini akan dilakukan auditor independen yang tentu akan diputuskan oleh RUBS. Ini menjadi potensi korupsi, penyalahgunaan kewenangan di sana. Pertama itu. Nah, selain soal pengalaman rekam jejak buruk BUMN kita dalam mengelola dana itu banyak yang rugi, dan kemudian inisiatornya ternyata juga adalah koruptor. Selain itu, secara sistem ini nampaknya dibuat memang supaya tidak bisa diotak-atik, karena Danantara ini nantinya tidak akan bisa diperiksa atau diaudit oleh BPK dan KPK. Mereka tidak punya kewenangan untuk mengaudit Danantara. Danantara hanya bisa diaudit kalau ada persetujuan atau perintah dari DPR. Masalahnya DPR 80% koalisi permanen. Kalau Danantara nanti ini mengelola ratusan triliun gitu, terus kemudian nggak ada yang bisa ngaudit. Nggak ada orang tahu ya. Dan kalau mau ngaudit harus izin ke DPR. Ternyata DPR 80% dukung pemerintah, dukung Danantara. Ini kan sama aja uang hilang gitu. Udahlah pengelolanya ya terbukti beberapa kali itu banyak yang gagal, terus kemudian inisiatornya ternyata adalah koruptor, dan secara sistem ini dibuat dengan sedemikian rupa supaya tidak bisa diaudit. Yang kedua, sumber daya manusianya di BUMN. Kita tahu hanya 30% sumber daya manusia di BUMN itu yang memiliki yang profesional, memiliki sertifikasi profesional. Nah, jika 70% ini mengelola aset yang tidur, bahkan banyak aset yang sudah mati, ini bisa-bisa potensi yang kita harapkan bahwa Danantara bisa menggerakkan ekonomi nasional, bisa memberikan penerimaan negara yang lebih besar dari sekarang. PNBP hanya 90 triliun, ini juga bisa perkiraan dan keinginan negara bisa tidak tercapai. Bukan soal ide atau gagasannya bagus atau tidak, tapi masalahnya adalah pengalaman, rekam jejak dari orang-orang yang mengelola dana investasi yang ada di Indonesia. Ini yang patut kita pertanyakan. Idenya bagus gitu, tapi yang melaksanakan kok meragukan. Beberapa catatan seperti misalkan Asabri, Jiwasraya itu kan mereka rugi besar gitu ya, investasi di mana-mana rugi gitu ya. Jadi kita sudah punya banyak sekali rekam jejak atau pengalaman di mana dana yang dikelola oleh BUMN gitu, itu merugi, BUMN rugi. Itu kan dua kata lucu tuh, BUMN rugi, padahal yang swasta untung. kan nggak masuk akal. Jadi karena pengelolanya ini adalah orang-orang, secara rekam jejak itu diragukan, inilah yang kemudian menjadi risiko dan mungkin juga jadi alasan kenapa Danantara ini ditolak oleh banyak orang. Ya, dan terkait rencana ini muncul juga viral begitu di jagat maya, utamanya di X atau Twitter, soal cuitan-cuitan netizen. Di antaranya adalah gerakan untuk tarik uang tabungan dari bank BUMN.
karena mereka khawatir bahwa Danantara ini akan mengalami skandal keuangan hingga gagal bayar itu. Ya, masalahnya BUMN top dan sehat dan bisa menyumbang dividen itu mayoritasnya adalah pelayanan, seperti misalkan bank. Mayoritasnya itu adalah bank yang punya banyak sekali dana. Nah, inilah yang kemudian berisiko kalau sampai kemudian ada masalah. Oke lah kalau misalkan investasinya itu sukses, berhasil gitu ya, kita akan mendapatkan tambahan dana untuk APBN, untuk kegiatan para menteri dan pejabat kita. Kalau rugi gimana? Adanya Danantara ini nampaknya memang ini adalah upaya untuk supaya bisa korupsi secara legal, aman, damai, dan menyenangkan semua pejabat-pejabat atau elit kita. Makanya muncul usulan agar semua mantan-mantan presiden itu menjadi pengawas Danantara. Ya kalau semua mantan presiden sudah terlibat ada di sana menjadi pengawas Danantara, ya siapa lagi yang mau protes gitu? Ini akan menjadi sangat-sangat tertutup dan tidak bisa diaudit. Jadi ya, saya nggak tahu ini tujuan akhirnya akan seperti apa, tapi secara politik ini sangat-sangat mengerikan bagi Presiden Prabowo Subianto, karena bahkan dividennya 90 triliun artinya BUMN sehat. Rasio hutang turun antara rasio hutang dan EBITDA dari 4,4 menjadi 2,4. BUMN sehat. Nah, ketika banyak yang sehat ini mau dikonsolidasikan, ya nggak apa-apa. Memang garis tangan saya restrukturisasi. Jadi yang nantinya katanya dividen BUMN yang selama ini langsung masuk ke APBN itu nantinya akan masuk lebih dulu ke Danantara. Jadi nanti akan dikelola sama Danantara, dilihat kebutuhan mereka itu berapa, mereka punya project berapa, dan kemudian sisanya barulah masuk ke BUMN. Secara ide, secara gagasan ini bagus, tujuannya juga bagus supaya pendapatan negara itu bisa lebih besar, tidak hanya dihabiskan untuk program-program dan beberapa kementerian. Tapi setelah saya baca satu berita hari ini, inilah yang membuat saya jadi sangat-sangat curiga, karena muncul berita Danantara nanti akan mengelola aset sebesar 14.000 triliun. Loh, berarti yang dikelola bukan cuma dividen nih, tapi semua BUMN gitu ya. Jadi ya saya nggak ngerti masih ini cara mainnya akan seperti apa, kan ada beberapa kali terlibat dalam kasus-kasus korupsi gitu ya, yang katanya investasi, pura-pura investasi tapi sebenarnya dikorupsi, investasinya tuh nggak ada, investasi bodong aja semuanya gitu. Ini kan mengkhawatirkan kalau kemudian sampai melibatkan BUMN top yang ada di Indonesia, seperti misalkan dari perbankan. Karena kalau bank sampai bermasalah, itu dampaknya ya krisis seperti 98 gitu. Apalagi selain rekam jejak gitu ya. Ini ternyata inisiatornya, salah satu inisiatornya adalah Burhanuddin Abdullah. Ya memang tim suksesnya Pak Prabowo di masa kampanye kemarin gitu ya. Dan Burhanuddin Abdullah ini adalah koruptor. Demikian saudara, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.